Afrizal. Ya, ini Afrizal. Silakan Afrizal. Sebelumnya tolong dijadiin co-host dong yang yang resen itu Mas Fabi atau Mbak Arifah. Oh ya udah, terima kasih. Baik Bapak, sebelumnya saya ingin karena saya join di dua device ini Bapak, mau konsul terkait ini Pak, apa namanya eh eh, apa sih namanya instrumen angketnya Pak. Ah, Nah, kemarin kan saya yang dari RND itu Bapak, terus kan hmm, disarankan Bapak untuk jadi ini apa hmm, namanya hmm. eh kuasi eksperimental begitu Bapak. Iya. Sudah saya revisi, Hmm, kemudian saya sudah sampai di Bapak membuat apa? Bukan membuat, saya kemarin mencari ini apa namanya angket. Kan kemarin Bapak menyarankan kalau nggak membuat sendiri ya cari yang udah ada gitu kan Bapak. ya Nah ini saya boleh. sudah dapat. Ini Hmm. apakah bakal ada saran untuk rencananya saya sekitar habis tanggal 25 saya akan ambil data Bapak minggu depannya lagi. Soalnya minggu depan sudah banyak agenda. Oke. Ini mau mengukur apa? Variabel apa yang ingin diukur ini? Efektivitas media Bapak. Oke, coba-coba dong lihat judulnya. Efektivitas penggunaan media berbasis video interaktif. Enggak perlu angket ini. Enggak perlu. Terus Yang dibutuhkan ini adalah tes. Yang efektivitas ini kan yang dimaksud nanti adalah hasil belajar siswa, toh? Ya enggak sih? Bukan. ih iya sih Pak, kurang lebih seperti itu Bapak. Ah, ah. Biasanya ini coba-coba buka metodenya. Metodenya kemarin saya sarankan apa? Kuasi, Ah, ah. Benar berarti. pretest Nah, post test. pretest post test berarti nggak perlu angket ini. Coba ke atas dulu, Mas. Ini digunakan pada mata pelajaran apa? Atau tema enggak ya? Atau apa gitu? Berarti langsung langsung soal aja Bapak. Coba-coba jawab dulu pertanyaan saya. Ini mau digunakan untuk mata pelajaran apa atau tema? Halo? Saya tidak terdengar ya? Terdengar, Bapak. Halo, Mas Nugroho. Tadi sinyal saya yang hilang Bapak. Oke. Jadi gini, coba ke atas dulu, Mas. Jadi yang kamu hanya butuhkan di sini adalah tes. Nggak perlu angket, Berarti langsung ya. uji soal saja Bapak. Jadi begini, dengarkan dulu. Jadi begini ceritanya. Kamu tuh membutuhkan data di lapangan. Desainnya tadi pretest dan post-test, toh? Iya Bapak. Nah, jadi begini, kamu sekarang media pembelajaran berbasis videonya, video interaktifnya sudah ada belum? Sudah Bapak. Sudah. Nah, begini ceritanya. Jadi nanti tuh siswa SDN Kelapar ini pilih mau kelas yang mana? Sudah kelas 4 Bapak. Kelas 4. Jadi pertama yang kamu lakukan, eh, siapkan dulu tesnya. Ini mah pelajaran apa toh? Atau PPKN. tema PKN? Oke, siapkan dulu tes PKN-nya. Ya toh? Iya. Soal PKN-nya. Terserah kamu mau pilihan ganda atau uraian, itu urusan kamu. Ya toh? Nah, jadi pertama setelah menyiapkan tes itu, masuklah Anda ke kelas itu. Pertama-tama, berikan dulu pretest. Kan desainmu pretest dan post-test, toh? Pretest, Iya. post-test desain, toh? Nah, Iya. berikan dulu pretest. Ya toh? Berikan dulu pretest. Katakanlah begini, dikira-kira saja, di kelas 4 itu ada berapa orang? Sekitar 10-an orang Bapak. Sekitar 10-an orang. Iya. Ya, oke, sekitar 10-an orang. Berikanlah dia pretest. Nah, kemudian nanti hasil pretest itu kamu simpan dulu. Ya toh? Kamu simpan dulu. Nanti pulang sekolah baru periksa. Ya toh? Iya Nah, Bapak.
Setelah kamu berikan pretest, arsipkan dulu itu hasil tesnya. Kemudian setelah Anda memberikan pretest, lakukanlah pembelajaran berdasarkan penerapan media pembelajaran video interaktif ini. Paham nggak kira-kira? Paham, 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 Pak. Lakukanlah pembelajaran. Pokoknya terapkanlah media video pembelajaran itu sesuai dengan topik yang akan dibahas pada hari itu. Ya toh? Iya, Pak. Ya toh? Setelah Anda menerapkan media pembelajaran berbasis video interaktif itu, ada 10 siswa itu misalnya, atau lebih ya, bisa nggak tahu jumlah pastinya berapa. Lakukanlah post test. Setelah post test, terus arsipkanlah hasil post test itu, bawa pulang. Jadi kamu membawa pulang 2 dokumen. Dokumen pretest dan dokumen post test. Kamu membawa pulang dari sekolah 2 dokumen. Dokumen pretest dan dokumen post test. Kemudian itu kamu periksa pretestnya. Buatlah daftar. Ya, buatlah daftar. Ini loh hasil siswa pada pretest. Kemudian kamu juga periksa post testnya. Buatlah daftar. Ini loh hasil belajar siswa setelah post test setelah menggunakan media video interaktif. Ya toh? Nah, setelah itu Iya. kita bandingkan nanti itu hasilnya. Mana lebih bagus? Lebih bagus pretest atau post test? Harapan kita kan lebih bagus post test ya, karena sudah diterapkan media video interaktif itu. Masuk nggak di logikamu? Iya, paham, Bapak. Jadi setelah itu itulah yang akan kita ceritakan di hasil dan pembahasan. Nggak perlu angket barang ini, ya. Hanya butuh tes. Hanya butuh tes. Jadi tugasmu selama seminggu ini karena teman-teman kita tinggal punya 3 minggu efektif ya, ya. Kita tinggal punya waktu 3 minggu efektif. Nah, tugasmu minggu ini silahkan lakukan itu. Arsipkan, kamu ke sekolah kali aja nggak apa-apa. Ada? Berikan pertama kali pretest, kemudian berikan pembelajaran. Entah kamu yang mengajar atau gurunya yang mengajar tidak masalah. Tidak mesti kamu yang mengajar. Ya, tak? Kemudian setelah pretest, berikanlah pembelajaran tetapi menerapkan ini, media video interaktif ini. Nah, tetapi tesnya harus sesuai dengan konten yang ada di dalam video itu ya, jangan sampai Iya, beda iya, juga, baik, Bapak. beda juga kontennya, beda juga tesnya. Nah, setelah kamu berikan media dengan video interaktif itu, lakukanlah post test. Kemudian nggak usah diperiksa di sekolah, dibawa pulang aja ke rumah. Jadi kamu tuh pulang dari sekolah menuju ke rumah itu bawa 2 dokumen, dokumen pretest dan dokumen post test. Itulah nanti yang kita akan bandingkan. Dia akan efektif jika nanti post test yang lebih bagus dibandingkan pretest. Efektif kan videonya kan? Bisa meningkatkan hasil belajar siswa toh? Iya, Ada? iya. Jadi itu nggak perlu angket ini. Ini Mas, nggak perlu angket. Oh, J. Baik. Baik, Jadi Bapak. dalam dalam teknik pengumpulan datamu, kamu bilang aja pengumpulan data dilakukan dengan tes hasil belajar. Mas, Heeh. Ya toh? baik, Bapak. Itu aja. Baik, Ada Bapak. lagi yang Kemudian, ingin kamu apa lagi? enggak, kan kemarin saya sebenarnya itu, saya juga berikan kenapa saya bikin angket itu, Bapak. Saya itu antara dua itu loh, Bapak. Yang satu, benar efektivitas itu, Bapak. Yang terkait dengan soal. Saya juga kemarin itu udah buat soal, tapi kayaknya nggak kesimpan di sini. Terus yang kedua itu lebih kepada ini, Bapak. Apa namanya? Kayak mungkin membandingkan gitu loh, Bapak. Antara eh, pakai media yang konvensional atau media yang apa namanya video interaktif ini, Bapak. Hmm. Kalau menurut Bapak mending diambil topik yang mana ya, Bapak? Yang efektivitas saja? Dua-duanya bagus, dua-duanya bagus. Cuma yang paling tidak repot adalah yang tadi saya bilang itu. Oh iya, Bapak. Baik, Yang baik, paling tidak repot, yang paling tidak repot, ya baik, kan? baik, Kalau baik. skripsi mungkin kalau ini adalah konsultasi skripsi, saya mungkin suruh dua-duanya. Tetapi Oh kan ini bukan skripsi ya, teman-teman ya. ya, Jadi artikel ilmiah itu bukan skripsi. Jadi di dalam skripsi kita itu kita bisa pecah-pecah menjadi 4 artikel itu. Jadi artikel itu hanya adalah serpihan kecil dari sebuah laporan penelitian. Ya.
Nah, jadi biasanya ya karena mungkin andainya kamu tanyanya di minggu pertama atau minggu kedua, saya minta dua-duanya. Tetapi kan realistis sekarang. Waktu semakin akan mau habis, ya. Ya, baik Bapak. Kamu kamu terlambat menanyakan itu, ya. Seandainya mungkin kamu tanyakannya di minggu kelima, mungkin saya bilang ya udah garap dua-duanya. Tapi ya kalau kita mau ngambil simpelnya ya sudah yang pertama tadi aja. Kan gampang Oh, tuh. Kamu berikan pretest ya toh? Kemudian setelah ya, kamu berikan pretest, berikanlah pembelajaran dengan video itu. Kemudian setelah berikan video post test lagi, kemudian kita bandingkan sederhana. Itu aja kok. ya, baik. Baik Bapak. Sudah. Terima kasih Bapak. Nanti di hasil kamu juga cantumkan screenshot contoh video video berbasis interaktif itu. Ya, Oh, baik Bapak. dilaporkan. Oh, Baik. begini loh bantu videonya. Jadi nanti kan bisa di anu di di apalah di ditunjukkan oh ini loh contoh-contoh video interaktifnya gitu. Kira-kira seperti itu. Baik Bapak. Sudah. Terima kasih Bapak. Ya, ada lagi yang ingin kamu tanyakan ke saya? Sudah itu sih Bapak. Sudah cukup kemarin saya sebenarnya juga sudah bikin soalnya tapi kayaknya nggak kesimpan Bapak. Ya. Buat ulang Jadi saja. jadi pokoknya target minggu ini pas semua urusan itu sudah selesai minggu ini, Mas. Oh, Anda baik. sudah pretest, Anda sudah post test. Baik. Syukur-syukur kalau kamu bisa ngolah dikit-dikit datanya di hasil. Ya Ya, toh? baik. Tak Minggu usahakan. depan minggu depan kita polis lagi. Baik. Terima Kalau kasih tidak Bapak. ada lagi, kalau tidak ada teman-teman yang ingin mengacungkan tangan minggu depan, kamu yang resign ya, biar kamu Ya, yang dominasi. ya, baik Bapak. Oke, Terima kasih ya Bapak. oke lah. Ya, cukup ya, untuk kamu ya. Itu PR-mu minggu depan ya. Baik Bapak. Terima kasih. Nggak usah pakai angket, nggak usah pakai angket. Oke, itulah tadi Afrisal ya, teman-teman dengan desainnya pre and post test desain. Jadi nama desainnya itu one group pre and post test desain. Kalian sudah pernah belajar metodologi penelitian nggak sih? Sudah Bapak. Oh, sudah pernah. Dalam metodologi penelitian itu ada pendekatan penelitian namanya pendekatan kuantitatif. Dalam pendekatan kuantitatif itu salah satu turunannya adalah penelitian eksperimen. Nah, Mas Afrisal tadi itu sedang menggarap salah satu wujud dari kuasi eksperimen dengan desain one group pre and post test desain. Jadi hanya satu grup, ada pre-test, ada perlakuan, ada post-test. Hasil pretest dibandingkan dengan post-test itulah yang menjadi dasar apakah treatment itu efektif atau tidak. Tapi tidak harus semuanya kuantitatif. Di beberapa mahasiswa yang menjapri saya ada juga studi literatur, ada juga yang kualitatif, tidak masalah, silakan aja. Suka-suka kali mana yang menurut Anda lebih nyaman dan lebih simple, lebih mudah Anda kerjakan, silakan. Ada lagi selain Afrisal? Ya, jadi mohon diperhatikan ya teman-teman ya. Apa proyek akhir kita ini karena setelah nanti akhir dari end-nya selesai dan tuh semua tugas ditarik dan nilai keluar itu saya tidak menerapkan lagi remedial ya kalau mau mengulang program lagi tahun depan. Jadi siapkanlah waktu yang manfaatkanlah waktu satu semester ini. Karena kadang mahasiswa itu nyesalnya di belakang. Maaf, kemarin itu saya sibuk begini-begini. Apakah saya boleh memperbaiki nilai? Nggak ada. Saya bilang, boleh memperbaiki nilai, tetapi program lagi di tahun depan, di mata kuliah selanjutnya bersama junior Anda. Nah, boleh. Seperti itu. Tapi kalau memperbaiki setelah selesai semester itu, saya tidak mau lagi. Itu. Oke, ada lagi? Nah, jadi seperti itu tadi ya, teman-teman ya. Jadi kalau melihat tadi dengan kondisi Afrisal itu judulnya sudah mantap misalnya ya. Introduction-nya sudah disusun sedemikian rupa, metodenya sudah direncanakan, tinggal hasil dan pembahasan yang belum. Tapi sebenarnya ini pun juga adalah langkah yang masih panjang yang harus dilalui Afrisal ya. Karena ya mestinya sih idealnya data sudah ada di saat ini, tetapi kondisi Afrisal tadi dia baru mengambil data di lapangan.
Oke, ada yang ingin menyampaikan naskahnya supaya bisa diarahkan oleh saya? Oh, nanti sebaiknya ke sini, gini, 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 gitu kan? Atau ada yang ingin menyampaikan kendalanya selama ini mungkin ada kendala referensi, Pak. Saya tidak mendapatkan referensi relevan dan lain-lain sebagainya. Ya, silakan disampaikan di sini. Tidak ada? Betul nih, tidak ada nih. Ya, kalau tidak ada berarti saya asumsikan tidak apa progres saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Ya, toh? Silakan Konita. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin bertanya ya Pak. Ya. Kan jadi di sini saya itu mengambil untuk metodenya itu analisis konten studi literatur. Nah, Hmm. eh, mau bertanya Pak, apakah ada seperti minimal referensi yang harus dimasukkan atau harus dikaji untuk kalau misal mau pakai studi literatur ini Pak? Tidak ada sih ya, tidak ada, tidak 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 ada eh, minimal literatur. Emang Anda ingin kaji literatur yang membahas tentang apa? Mungkin saya izin share screen ya Pak. Ya, Mohon maaf untuk host minta tolong dijadikan co-host atau bisa setting semua bisa share screen. udah kos tuh. Apakah sudah terlihat Bapak? Hmm, ya. Baik, untuk judulnya sendiri itu deskripsi implementasi nilai kearifan lokal pada pembelajaran matematika di sekolah dasar. Nah, Hmm. untuk metodenya itu seperti yang sudah tadi saya sampaikan, menggunakan analisis konten atau studi literatur ya Pak. Di sini saya itu eh, mengambil untuk saya baru menemukan 5 artikel jurnal yang mungkin relevan ya. Ini ada dari tahun 2020, 2023, 19, 21, dan 18. Nah, untuk eh, mungkin saya udah di hasil pembahasan juga, ini bentuk implementasi dan implementasinya seperti apa. Nah, itu mungkin saya tadi tanya itu sih Pak, tapi ini belum selesai. Mungkin saya baru yang tanya tadi, adakah minimal referensi atau kayak apa ya Pak, syarat atau ketentuan referensinya itu harus seperti apa dalam metode ini. Mungkin itu dulu Pak. Oke. Ya, terkait dengan referensi saat ini kondisinya Anda sudah dapat 5 ya. Enggak Bapak, sudah 5. Nah, ada keuntungannya jika itu banyak referensi, banyak literatur. Keuntungannya jika banyak literatur kamu temukan, Nita, dia berpotensi banyak hal yang bisa kamu bicarakan. Itu, toh. Karena kan nanti syaratnya, salah satu syaratnya untuk dapat A bulat itu ya minimal 4.000 kata. Ya kan? Meskipun apakah kalau 4.000 sudah pasti A bulat nggak terjamin juga, tergantung kontennya. Tetapi salah satu syarat itu ya minimal 4.000 kata. Ya 4.000 kata itu mungkin dengan kondisi seperti ini mungkin sekitar 8 sampai 10 halaman. Ya, artikel itu. Nah, keuntungannya kalau kamu garap banyak, artinya kamu punya banyak bahan untuk bercerita gitu. Ya toh? Kamu punya banyak bahan untuk bercerita. Kalau dengan kondisi yang Dimas seperti ini saya sudah ingin berhenti, Pak silakan aja, tidak masalah. Nah, tadi di metode syarat apa? Syarat studi Anda apa tuh? Syarat literatur yang memenuhi kriteria itu apa? Sumber kepustakaan mana-mana sebentar.
mana? Sumber kepustakaan dalam penelitian ini, jangan digoyang dulu supaya penglihatan saya tidak bergoyang-goyang. Sumber kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari Google Scholar, Google, Sinta, Scopus, dan Scopus. Apa iya kamu peroleh dari Scopus? Ada naskah yang Anda peroleh Enggak, dari Scopus? tidak sih Pak. Nanti itu saya perbaiki. Ya jadi gitu. Jadi kita tuh harus jujur ya kan. Sama seperti si Aprisal tadi. Maksudnya kalau memang kita tinggal menggunakan angket, nggak usah bilang angket. Jadi di metode itu bukan ajang pamer-pamer gitu. Metode itu adalah ajang untuk bercerita teknis secara terbuka dan jujur. Seperti tadi Afrizal, kalau memang kita hanya menggunakan tes, bilang aja dah bahwa penelitian ini menggunakan instrumen pengumpul data berupa tes. Selesai. Tidak ada larangan untuk menggunakan hanya tes saja. Jadi ya, kamu jujur aja. Jujur aja. 5 itu kamu peroleh dari mana? Konita. Dari Google Scholar, Bapak. Nah, bilang aja bahwa diperoleh dari Google Scholar. Tapi kalau memang ada di antara salah satu 5 ini kamu peroleh di Sinta, sebutkan aja nggak masalah. Tapi kalau memang hanya Anda perolehnya dari Google Scholar, silakan ngomong aja bahwa diperoleh dari Google Scholar. Yang lainnya itu dihapus saja. Karena pembaca Baik, tahu Bapak. itu bahwa tidak mungkin Anda peroleh dari ini jika misalnya Anda tidak naskah yang Anda temukan seperti ini. Oke ya. Jadi direvisi nanti itu ya Mbak ya. Terdapat 5 penelitian dalam Siap, bentuk Bapak. artikel jurnal dengan tentang. Apa itu dengan tentang itu? Apa maksudnya? Terdapat 5 penelitian dalam bentuk artikel jurnal dengan tentang. Maksudnya dengan tentang ini apa? Rentang, Pak. Mohon maaf. Oh ya, dengan Rentang dari rentang. 2018 sampai Dengan 2023 rentang ini. 2018 sampai 2023. Oke. Nah, terus kalau seandainya kamu bertanya, Pak, kalau saya ingin berhenti di 5 naskah ini, boleh nggak? Jawabannya boleh. Cuma pertanyaannya, apakah kamu sudah merasa cukup untuk bercerita di hasil nanti dengan bahan 5 ini? Jika sudah cukup, ya silahkan. Hentikan aja pencarian artikelnya. Ya. Tapi kalau Anda merasakan, kalau hanya 5 ini yang akan saya ceritakan, nanti jumlah kata saya paling sekitar 3 ribuan, Pak. Cukup 4 ribu, berarti tambah lagi subjeknya. Tambah lagi artikelnya. Itu ya. Jadi saya memberikan kebebasan kepada kamu. Kamu mau berhenti di 5 ini atau tidak, silakan. Ya, kalau kamu berhenti pun, apakah saya masih bisa mendapatkan nilai baik? Bisa. Sepanjang kamu bisa bercerita sesuai dengan kriteria yang saya sampaikan. Ya. Tapi kalau misalnya kamu merasa, Pak, saya kehabisan bahan untuk bercerita, saya masih mau tambah 2 atau 3, silakan, tidak masalah. Atau kamu mengatakan, Pak, saya mau berhenti saja di 5 literatur ini, boleh nggak? Silakan, boleh juga, tidak masalah. Itu jawabannya ya, pertanyaanmu ya. Kemudian turun, Mbak, turun lagi. Turun lagi, ayo turun lagi ke bawah. Saya ingin melihat ada hasil yang saya sempat lihat di situ. Coba turun lagi. Hasil. Nah, stop. Coba naik sedikit. Tampilkan bab hasilnya itu. Naik dikit aja. Oke, stop. Ya. Nah, hindari penyajian hasil seperti ini. Jangan disajikan dalam tabel seperti ini, Mbak. Ya, uraikan dia. Ya, jangan disajikan seperti ini. Jadi setiap poin-poin tabel ini uraikan dalam bentuk paragraf. Ya, tak? Jadi misalnya salah satu bentuk implementasi yang ditemukan dalam penelitian ini adalah jenis budaya lokal yang diterapkan terdiri dari 2 jenis, yaitu tekstil dan bangunan. Jelaskan itu, uraikan dalam bentuk paragraf. Jangan ditampilkan seperti ini. Ini bukan uraian artikel namanya kalau seperti ini. Ini seperti catatan kuliah. Ikut tabel 1 hasil analisis konten. Jangan langsung itu dong. Ya, berikanlah prolog berupa paragraf. Jangan langsung to the point seperti itu. Ya. Jadi di tabel 1 ini jangan ditampilkan seperti ini. Hilangkan tabel 1 ini, tetapi konten dari tabel 1 ini diuraikan dalam bentuk paragraf.
ada berapa misalnya nomor dalam tabel ini. Kalau misalnya ada 5 berarti nanti diuraikan jadi 5 paragraf, atau ketika satu nomor diuraikan 2 paragraf jadikan 10 paragraf. Hindari penyajian hasil analisis konten seperti ini dalam bentuk tabel seperti ini. Ya. Jangan disajikan dalam bentuk uraian paragraf. Bisa dipahami Mbak Konita? Oke, bisa Bapak. Bisa, oke. Coba turun Terima lagi. kasih Bapak. Oke. Coba turun lagi. Ya, sama ini yang nomor 2, nomor 3. Jadikan Iya, narasi Bapak. dalam bentuk paragraf. Oke, siap. Sudah Pak, Nomor baru sampai di sini. sampai situ ya, berarti pembahasan belum ya? Nah, Oke, jadi belum selesai itu Bapak yang bisa penjelasan. saya sarankan kepada Anda dengan kondisi naskah Anda yang seperti ini. Ya, jadi tadi pertanyaannya, adakah ada batas minimal? Oh, saat ini saya lihat Anda sudah ketemu 5. Kalau saya mau berhenti dengan 5 ini, Pak, apakah boleh? Boleh, silakan berhenti, nggak usah cari lagi naskah. Nah, tetapi kalau Anda merasakan membutuhkan bahan pembicaraan yang lain, tambah naskahnya. Mungkin 2, 3, silakan ditambah. Tetapi Pak, saya udah capek, mau berhenti. Silakan berhenti, nggak apa-apa juga. Ya, sepanjang teman-teman ya, minimal jumlah kata nanti yang ada dalam naskah Anda itu pastikan minimal 4.000. Ya, 4.000 kata. Itu kalau dibuat halaman itu paling sekitar 8 sampai 10 halaman. Ya, 4.000 kata itu. Nah, kira-kira seperti itu. Mbak Konita ada saran atau ada pertanyaan yang akan ditujukan ke saya? Mungkin itu dulu saja Bapak. Terima Nah, kasih Bapak atas ya, masukannya. Saya ya, akan perbaiki lagi. Terima oke. kasih Bapak. Ya, sama-sama. Jadi boleh berhenti di 5 itu ya. Dan jangan lupa nanti setelah menyajikan hasil, sajikan juga pembahasannya. Nah, ketika Anda, Mbak Kunita membahas, jangan gunakan sitasi lagi dari 5 sumber tadi. Ya toh? Kan kalau kita membahas itu kan kita akan melakukan kutipan kembali. Ya toh? Kutipan untuk membandingkan temuan kita dengan temuan lain. Kalau bisa, nanti kutipan yang Anda gunakan untuk membahas nanti setelah menceritakan hasil adalah kutipan lain. Ya, kutipan lain dari referensi lain selain dari 5 yang Anda gunakan itu. Itu saran saya. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi selain Mbak Konita dan Afrisan? Latifah, silakan. Baik, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin off cam ya, Pak. Di sini Hmm. saya izin menyampaikan membuat progres saya. Di sini Hmm. saya menggunakan metode studi literatur, Bapak. Tapi saya di sini kok sepertinya ada ini ya, Pak. Kebanyakan halaman atau gimana ya, Pak? Saya Coba sudah ditunjukkan. menemukan 20 literatur. Oh ya, oke. Coba ditunjukkan. Mungkin, oh, oke, sampun. Sebentar ya, Pak. Hmm. Apakah sudah terlihat? Oke, ya Ya, sudah. di sini saya judulnya itu analisis problema implementasi dan relevansi pendekatan STEM terhadap pembelajaran abad 21 di sekolah dasar. Jadi di sini saya akan membahas mengenai eh, masalah yang ada ketika mengimplementasikan adanya pendekatan STEM di setiap pembelajaran gitu, Pak. Untuk pendahuluannya mungkin seperti ini. Hmm. Kemudian di sini udah ada data. Hmm. Ini saya highlight karena mungkin nanti akan saya ubah lagi buat ini ya, Pak, apa Hmm. penulisannya gitu. Kemudian di sini saya rencananya mau mengambil 3 data bukti penelitian lain bahwa oh ternyata di pendekatan STEM ini selain meningkatkan hasil belajar siswa, ternyata juga ada meningkatkan apa kreativitas siswa dan juga ada juga mengenai tingkat berpikir HOTS atau untuk memicu tingkat berpikir kritis siswa gitu, Pak. Nah, Ya. di sini saya sudah berargumen bahwa pada kenyataannya saat ini masih banyak permasalahan di implementasi. Hmm. Ya, hal ini mungkin bisa disebabkan dari gurunya yang kurang menguasai dengan mengemas pembelajaran itu dengan pendekatan STEM. Kemudian ada siswanya juga yang mungkin kurang memahami apa itu di setiap materi pembelajaran gitu. Untuk metodenya mungkin seperti ini Pak. Ada library research dengan di sini teknik pengumpulan datanya saya kajian pustaka dan literatur review yang
saya peroleh dari ini jurnal nasional, internasional, artikel relevan itu bersumbernya di Google Scholar, Semantic Scholar. Ini Scopus saya belum mencari lagi, tapi di Rich ini saya sudah mencari dan saya menemukan 20 jurnal yang mana jurnal tersebut itu berkaitan dengan implementasi dan relevansi di pendekatan STEM gitu, Pak. Kemudian Hmm. langkah-langkah penelitiannya itu saya yang pertama itu memilih topik, kemudian saya eksplorasi mengenai informasi atau topik yang menjadi fokus penelitian saya yaitu di permasalahan dalam pengimplementasian itu. Kemudian ada fokus penelitian yang menjadi dasar prioritas yang penting gitu Pak. Kemudian di pengumpulan sumber data itu saya dari jurnal atau artikel dan Hmm. saya seperti yang disarankan oleh Pak Erwin tidak membuka buku, maksudnya kayak mencari sumber buku gitu Pak. Jadi saya Hmm. pure dari jurnal atau artikel gitu. Kemudian ada Bagus. klasifikasi bahan bacaan dan setelah saya menemukan itu saya mengklasifikasi dulu nih Pak. Oh, ternyata ini yang merupakan bentuk implementasinya itu seperti apa. Kemudian setelah ada 20 artikel itu saya membaca sumber data dan eh, mungkin satu hari itu saya bisa ini ya Pak membaca artikel ini secara aktif dan kritis gitu Pak untuk apa? Hmm. Untuk memperoleh hasil dari analisis berdasarkan argumen saya gitu. Kemudian Hmm. dari bahan pustaka itu saya menganalisisnya dengan tujuan untuk mendukung proposisi dan gagasan saya terhadap hasil penelitian itu. Nah, kemudian selanjutnya saya juga membuat catatan riset penelitian, kemudian mengolah catatan itu untuk mendapatkan hasil atau akhir dari kesimpulan gitu. Ada yang disusun dalam bentuk laporan dan tahap yang terakhir yaitu penyusunan laporan yang mana saya tulis berdasarkan saran dari Pak Herwin gitu. Nah, untuk teknik analisisnya di sini saya analisis konten yang dilakukan setelah mendapatkan temuan-temuan pada artikel itu dan di sini saya pengambilan datanya itu tidak melakukan riset secara langsung atau riset lapangan, tapi saya mencari artikel-artikel yang berkaitan gitu, Pak. Untuk pembahasan hasil, di sini saya baru nyampe hasil dan pembahasannya itu belum sempat saya kerjakan lagi, Pak. Oke. Gitu. Nah, di sini ada 20 artikel yang berkaitan. Ini ada implementasi mengenai, jadi di yang saya temukan itu implementasinya ada yang pure murni hanya pendekatan STEM aja, tapi ada yang menggabungkan ada metode dengan PJBL, kemudian dengan mungkin aktivitas-aktivitas siswa, kemudian ada media pembelajaran yang dibuat oleh peneliti lain yang mungkin itu berintegrasi dengan STEM. Nah, yang di sini saya ingin menganalisis sebenarnya apa aja sih problem-problem yang ada di ketika mengimplementasikannya itu. Nah, mungkin di sini kemarin saya sempat kebingungan Pak mengenai indikator yang ingin saya tuliskan di hasil ini. Karena saya ingin membahas mengenai di sini mungkin saya sebenarnya ingin membahas mengenai inti permasalahan. Tapi sepertinya tabel ini itu nggak cukup, Pak. Jadi saya hanya menuliskan ini aja gitu. Dan mungkin rencananya nanti inti permasalahan itu akan saya bahas di bagian pembahasan gitu, Pak. Dan ini ada tujuan dari setiap penelitian karena di setiap jurnal itu tujuannya berbeda dan hasilnya pun berbeda, Pak. Jadi saya merepresentasi menyajikannya di bagian ini, Pak. Gitu. Ini ada juga yang ini ada PJPL, PBL gitu, Pak. Dan di setiap mata pelajaran itu kebanyakan itu matematika sama IPAS gitu. Jadi saya ketika menemukan penelitian yang sama pada mata pelajaran yang sama, saya hanya mengambil di beberapa aja, Pak, karena mata pelajarannya sama gitu, Pak, walaupun hasilnya berbeda gitu. Kemudian ada tingkat kelasnya, itu ada kelas 3, kelas 4, dan kelas 6 di setiap SD yang berbeda. Jadi ketika ada SD yang berbeda, mungkin saya akan mengambil data itu. Ini Pak, di sini sudah ada 17 halaman dan sudah ada 4.563 kata. Dan saya takutnya kalau misalnya nanti kelebihan halaman gitu loh Pak. Kan idealnya berapa tadi Pak? 8 halaman atau berapa gitu Pak? Enggak. Oh Tadi enggak. kan saya ngomongnya kalau mau Ya. 4.000 itu paling Mm-mm. sekitar 8 sampai 10 halaman.
Oke, ya, mungkin seperti itu, Pak, untuk pembahasannya. Nah, ini belum selesai saya analisis. Untuk pembahasannya mungkin saya rencananya itu akan membuat apa ya, mendeskripsikannya gitu ya, Pak, biar pembaca itu memiliki gambaran oh ternyata di setiap implementasi itu pasti ada kendalanya masing-masing gitu. Untuk sumber referensinya ini, Pak, saya menggunakan platform Mendeley untuk membantu saya mencari atau menuliskan daftar pustaka gitu, Pak. Oke, Anda menggunakan platform Mendeley. Iya, Coba-coba buka daftar pustakanya dong tadi. Turun ke bawah. Tapi kok belum ada 20 saya lihat ini. Padahal kamu di iya, datamu Pak. saja ada Iya. 20 belum sampai ke sana. Iya, ya, yang ini yang daftar pustakanya ini hanya saya tuliskan di ini hasil dari Latar belakang pendahuluan saja, dari Pak. pendahuluan. Tapi yang kamu ambil di data hasil ini belum kamu tuliskan di Belum, daftar belum, pustaka. belum, Pak. Itu juga perlu ditulis di daftar pustaka ya. Iya, oke. Ya, isi, Pak. Oke. Cukup itu. Cukup Nah, ini Pak yang apa kan saya sudah menemukan 20 artikel berarti nanti yang pembahasan saya mencari sumber artikel lain ya, Pak. ya oke. Saya jelaskan itu nanti. Ya. Coba ke atas dulu. Tunjukkan saya apa tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan ini, Pak. Sebentar, mengetahui dan memperoleh pemahaman yang lebih detail, Pak, mengenai permasalahan yang mungkin terjadi ketika menerapkan pendekatan STEM ini dalam proses belajar Di mengajar. mana tujuan itu diuraikan? Coba berikan highlightnya kepada saya. Di ini, Pak. Dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kok ada ini argumen penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu solusi pembicaraan. Enggak usah itu. Itu, Oh, itu enggak. kalimat terakhir itu. Ya, ini berarti dihapus nih, Pak. Sebentar. Memperoleh detail tentang yang terjadi dan menambah Nah, ya biarkan aja di situ. Nah, Hmm. untuk membahas hasil ya, untuk menceritakan hasil, kamu tidak boleh lepas dari sini ya. Jadi saya belum baca hasilnya yang sedemikian banyaknya tadi itu yang Mbak Latifa ya, ya. Oke. Tapi hasil yang baik adalah hasil yang merujuk ini, hasil yang merujuk pada gambaran pemahaman yang lebih detail tentang permasalahan yang terjadi dalam menerapkan pendekatan STEM di lapangan. Jadi tentu nanti begini, tentu nanti yang diceritakan di hasil itu di setiap literatur itu adalah gambaran bagaimana sih permasalahan penelitian terdahulu dalam menerapkan STEM di lapangan. Begitu nggak ya? Iya, Begitu iya, kan? Pak. Iya, iya, Nah, iya. Betul. sehingga hasil-hasil penelitian yang terkait dengan T-value, eh, P-value, tadi saya di hasil saya lihat di situ, itu nggak penting yang begitu diceritakan. Karena yang penting diceritakan di hasil itu apa sih yang dipermasalahkan dalam menerapkan STEM di lapangan itu sesuai dengan literatur saat ini. Kan Oh, kan iya. tidak ini tidak menceritakan efektivitas STEM ya. Jadi kita hanya ingin melihat apa sih yang menjadi persoalan penggunaan STEM di lapangan. Itu, ya toh? Nah, Iya. ada 21 literatur. Mulai dari literatur nomor 1 sampai 21 mungkin saja dia mengalami permasalahan penerapan STEM yang berbeda. Mungkin saja juga ada yang sama permasalahannya. Ya enggak sih? Iya. Sehingga fokus kamu bercerita dalam hasil adalah fokus permasalahan itu. Jadi ketika ada narasi yang tidak ada kaitannya dengan pencapaian tujuan ini nggak perlu diceritakan di hasil. Ya, coba turun ke hasil, coba turun ke hasil. Tadi tabelnya. Coba ini nih ya. Apa hasilnya di literatur pertama ini? Coba Hasilnya itu dibesarkan dong. Ini terlalu kecil ya. Mata saya terlalu kecil ini. No. Jangan nggak usah hurufnya dibesarkan, nggak usah hurufnya. Layarnya aja dibesarkan. Ya, oke. Permasalahan apa yang di ya jadi apa yang diperoleh dari itu? Permasalahan apa yang diperoleh dari naskah pertama ini? Apa ya permasalahan STEM apa yang dirasakan oleh peneliti pertama ini? ya, untuk peneliti pertama itu ini Pak, permasalahannya itu karena gurunya itu menerapkan di pembelajaran itu hanya
teacher center, maka hanya bergantung pada guru gitu, Pak. Mana Dan argumen itu? Mana argumen itu di di hasil ini? kalau di sini belum saya Oh tuliskan, tapi di itu hukumnya jurnal. fardu itu. Oh, Bahkan ini nggak penting ini. Coba ya. Coba jangan dulu digoyang. oh iya. Peningkatan kemampuan problem solving dapat dibuktikan dengan hasil siswa saat mengerjakan pretest. Ini nggak penting banget ini. Nggak ada gunanya berada di sini. Yang ada gunanya ada di sini yang kamu bilang tadi itu. Oh, okay. Itu adalah yang penting ada di dalam hasil. Karena kan kita ingin menceritakan bahwa oh ini ada penelitian loh dari Enggar Kusuma dengan judul implementasi bla bla. Penelitian ini bertujuan untuk ini bla 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 bertujuan untuk mengetahui pengaruh ini. Kemudian permasalahan penerapan STEM yang dihadapi dalam kasus ini adalah yang tadi kamu ngomongin itu. Nah, Oh, iya. jadi mahasiswa itu kadang gitu ya Mbak ya. Jadi bukan hanya dalam artikel, dalam skripsi pun juga begitu. Ketika kita tanya, itu jawabannya ideal. Jawabannya ideal. Tetapi ketika kita bertanya, mana argumen dalam naskahmu yang mengatakan sesuai dengan pernyataanmu tadi? Tidak ada. Malah kamu ceritakan di sini barang yang tidak ada pentingnya dengan ini yang di barisan hasil penelitian ini tidak berkontribusi menjawab tujuan yang di atas tadi itu. Iya toh? Yang berkontribusi menjawab tujuan yang di atas tadi itu adalah yang kamu uraikan tadi. Mestinya itu yang penting diceritakan. Karena di tujuan tadi adalah kita ingin mengidentifikasi, memperoleh gambaran apa sih persoalan yang dihadapi selama ini dalam menerapkan STEM. Itu yang saya baca dalam tujuanmu. Kecuali kamu ingin ganti tujuan nih loh ya. Tetapi yang saya baca tadi di dalam naskahnya adalah Anda ingin memperoleh gambaran apa sih permasalahan yang dihadapi oleh guru atau di lapangan dalam menerapkan STEM. Itu yang saya baca. Saya nggak tahu di dalam hatimu itu apakah seperti itu atau tidak. Karena terkadang kan kamu juga berbicara tidak sesuai dengan apa yang ada di... Terkadang tulisanmu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatimu, seperti hasil penelitian ini. Nah, apakah kamu ingin melihat efektivitas STEM? Kalau ingin melihat efektivitas dalam kegiatan pembelajaran, mungkin iya seperti ini. Oh iya, dengan STEM bisa meningkatkan kemampuan ini, bla dan seterusnya. Tapi kalau kita ingin mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi di lapangan, yang benar yang kamu tadi ucapkan itu. Silakan direnungkan, yang benar yang mana? Apa maksudnya yang kamu akan capai yang mana? Oh, Itu. Ya tak? kemarin itu rencananya gini Pak, di tabel ini mau saya tambahin tabel mengenai inti permasalahan gitu, sama hasil penelitian dari si jurnalnya itu. Tapi nanti kok saya merasa ini ya Pak agak Dan mepet. tabel pun ini kan saya revisi. Oh ya, Sama seperti siapa tadi itu, Konita itu. Enggak begini cara menyajikan hasil. Tidak dengan tabel. Saya nanti akan rombak tabel ini menjadi sebuah paragraf-paragraf di setiap itemnya. Ya, oh, saya belum sampai ke saran itu. Jadi ya, memang tabel itu saya tidak perkenankan untuk ada di dalam hasil analisis konten seperti ini. Ya, tidak efektif. Ya, jadi memang tabel saya tidak sarankan nanti. Akan sampai nanti saran saya pada penyajian tabel ini. Ini nanti akan saya minta dirombak. Ya, oh, tak? iya. Jangan disajikan dalam bentuk tabel, tetapi sama seperti sarannya Konita tadi, disarankan dalam bentuk narasi paragraf. Ya, jadi mungkin setiap satu penelitian itu diwakili dalam satu paragraf. Kalau paragrafnya terlalu panjang, dipecah menjadi dua. Tidak ada masalah kepanjangan kata, kepanjangan halaman, tidak ada masalah. Yang penting kamu bercerita secara komprehensif. Oh, Ya, iya. nah, Ya. sehingga saran saya, kita kembali dulu ke tujuan tadi ya. Kalau kita sudah menetapkan bahwa yang akan kita analisis dalam konten ini adalah apa yang menjadi permasalahan penerapan STEM, maka di hasil penelitian itu kita hanya berbicara itu saja yang berkontribusi menjawab tujuan tadi. Mestinya yang kita ceritakan, oh di dalam penelitian Enggar Kusuma, yang menjadi permasalahan STEM itu ini loh. Coba ke atas tadi yang kamu highlight kuning, yang tujuan itu. Coba ke atas. Sehingga, stop. Ya kan? Memperoleh pemahaman lebih detail tentang permasalahan yang terjadi. Ini loh bahasa kamu. Permasalahan yang terjadi dalam menerapkan STEM pada proses pembelajaran di SD. Nah, kemudian tentu nanti permasalahan ini menjadi dasar untuk memecahkan solusi. Tetapi solusi ini ya
solusi ini bukan digarap di penelitian ini, tetapi menjadi rekomendasi nanti setelah kesimpulanmu. Jadi kamu Oh iya, jangan bercita-cita menggarap solusi di sini. Jadi iya, cita-cita kita dalam naskah ini hanya ingin mengidentifikasi permasalahan saja. Perkara solusi itu nanti rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Ya. Jadi iya. cita-cita kita dalam naskah ini, kalau model tujuannya seperti ini, pokoknya kita hanya ingin mengidentifikasi persoalan yang terjadi di lapangan dalam menerapkan STEM itu. Just it. Kalau kita sudah ketemu beberapa permasalahan ditinjau dari beberapa literatur itu case close. Kita tidak menawarkan solusi. Ya. Ya, Cuma permasalahan yang kita temukan bisa dijadikan sebagai dasar solusi di masa yang akan datang. Ya toh? iya, nggih. Berarti nanti yang solusi ini masuk ke saran nggih, Pak? Ya, kesaran untuk peneliti Iya. selanjutnya. Untuk hasil dan pembahasan itu di library research itu tidak disarankan buat tabel gini ya Pak. Berarti Ya, nanti ini saya rombak iya, buat peneliti. dijadikan paragraf. Ini nanti berapa sampel literaturnya? 20 apa 21? 20. 20. Oke. Untuk menceritakan sampelnya caranya begini. Coba naik ke metode. Mana yang menyajikan tentang subjek penelitian mana? Sebelum teknik penelitian pengumpulan data kan saya minta subjeknya siapa? Iya. Nah, Penelitian ini. kemarin itu saya bingung Pak, kan ini adalah library research ya Pak. Jadi subjeknya itu saya bingung mau ke siapa karena di waktu mereview artikel pada pertemuan awal itu di penelitian Ibu Evi itu nggak ada subjeknya juga Pak. Jadi saya bingungnya di Tapi situ. menurut logikamu subjeknya apa penelitian ini? Subjeknya mungkin Ya nggak mungkin dong. Apa siswa kira-kira? atau guru gitu Pak. Bukan siswa atau guru subjeknya. Subjeknya dalam penelitian ini adalah artikel. Oh, Ya, artikel. Oh, gitu. adalah literatur. Itu yang menjadi subjek penelitiannya. Ya, Oh, iya. subjek dalam penelitian ini adalah literatur berbentuk artikel. Ya, tak? Coba-coba, jangan dulu diketik. Hapus dulu kalimat itu. Saya ingin melihat kalimat sebelumnya. Oke, stop. Biar dia berada di situ. Jadi setelah fenomena yang terjadi titik ini, ceritakanlah bahwa subjek penelitian ini adalah literatur dalam bentuk artikel jurnal, ya tak? Iya, oke. Mestinya nyambung ya. Mestinya nyambung itu bahwa literatur dalam berbentuk artikel jurnal yang membahas tentang STEM itu, ya tak? Iya, Jadi subjek penelitian ini adalah literatur dalam bentuk artikel jurnal yang membahas tentang topik STEM di sekolah dasar. Ya toh? oke, iya Pak. STEM pada pembelajaran abad 21 di sekolah dasar. Nah, kemudian ini ada argumen ini. Mengatakan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan kajian pustaka dan literatur review berupa jurnal nasional internasional. Jumlah kajian jurnal yang direview mencapai 20 jurnal yang mana jurnal tersebut memiliki Oke. Setelah titik STEM pada pembelajaran abad 21 di sekolah dasar, lebih detail 20 apa 21? Abad 21 ya. Abadnya 21, jurnalnya 20. Iya. Oke. Nanti begini, lebih detail subjek literatur yang berhasil dikumpulkan dapat dilihat dalam link berikut ini. Jadi kamu begini Mbak Latifah. Kamu buat satu file Word ya. Kamu buat satu file Word di mana file Word itu ada sebuah daftar subjek literatur yang digunakan dalam penelitian ini. Ya tak? Oh, iya. Kemudian kamu ada kolomnya nomor, kolomnya penulis, kolomnya judul, kolomnya penerbit. Oh iya. Penerbit itu nama jurnalnya. Ya tak? Iya. Kan ada 20 jurnal subjek yang berhasil kamu kumpulkan. Iya. Berarti ada nomor 1 sampai 20. Iya. Beserta nama-namanya siapa. Catat ya, namanya siapa. Iya. Kolom selanjutnya judulnya apa. Iya. Kemudian penerbitnya siapa. Judul mana. Ya toh?
Ya, ya. Kemudian setelah kamu buat judulnya itu bahwa daftar subjek penelitian, itu kemudian kamu convert ke PDF, Oke. Iya, ya tak? oke. Setelah kamu convert ke PDF, ketik yang rapi ya, ketik yang rapi ya. Temnius Roman nggak apa-apa, Iya, ya. Jangan ketik acak-acakan loh, ketik iya, yang rapi. Nah, iya. setelah kamu convert ke PDF, upload ke Drive, upload ke Google, upload ke Drive kamu, Drive email kamu, Iya, oke. ya toh? Oke. Setelah kamu ngupload di Drive email kamu, ambil link Drive itu, tetapi buka aksesnya untuk semua bisa lihat. Jangan hanya UNY saja yang bisa lihat, ya toh? Oke, Pak. Oke. Ya. Ambil link itu, kemudian nanti kamu ketikkan di sini, ketik di sini bahwa untuk lebih secara detail, subjek penelitian, coba ketik subjek penelitian secara detail, subjek penelitian secara detail dapat dilihat pada link berikut. Jadi pembaca bisa melihat 21 subjek yang kamu telah bahas gitu loh. Yang telah kamu telah tulis tanpa lagi membawa tabel di hasil tadi itu. Oh, Kan ya. gunanya kamu tadi membuat tabel di hasil itu supaya pembaca paham nih bahwa kamu tuh ngambilnya dari judul ini, judul Iya, itu, judul oke. ini, ya tak? Iya. Jadi Iya, itu nggak efektif berada di dalam body naskah ya. iya, Pak. Oke. Jadi nanti pada link berikut pastelah linknya sini. Kalau bisa perpendek Iya, linknya, jangan terlalu panjang. iya. Ngerti nggak Oke. jalan pikiran saya? Paham, paham, Pak. Paham, Pak. Berarti Ah, ini saya mencantumkan link kan, Pak, yang di hasilnya itu nanti tabelnya dihapus. eh saya me saya belum sampai ke hasil ini. Saya masih Oh ya, metode. gini, Ah, gini. ah, Ya, ah, berarti nanti saya buat tabel di ah, Word, terus nanti isinya ah. itu Ada penulis, sekitar ada 4 kolom kayaknya. Pertama kolom nomor, ya toh? ya, ya, Kedua kolom penulis, penulis, judul ketiga sama kolom terbit. judul, kolom judul dulu dong. Oh, judul dulu. Oh ya, Kemudian terakhir kolom penerbit, oh ya, ya toh? Nah, mungkin kalau itu ada sekitar 2 halaman ya, mungkin ya ada 2 halaman itu. Nanti setelah itu semuanya sudah ditata secara rapi, convert ke PDF, ya toh? ya, ya, PDF itulah yang diupload ke Drive, ya toh? Drive itu ya, nanti kamu ambil linknya, link yang open access, ya, link ya, yang open access, dan setelah diperpendek linknya, cantolkan ke kalimat pada link berikut ini. ya, ya, Pak. Ya. Ada? Bisa tak? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Untuk Kita. yang terbitnya itu berarti pakai yang ini, Pak, misalnya jurnal kebudayaan ini atau Itu yang saya maksud. Jadi ini, Pak. pisahkan ini antara penulis dan penerbitnya. Jadi ada kolom sendiri. Gini nggih, Pak, berarti. Ah, ah. Ya, nggih. Ya, jadi ada kolom sendiri, ada nomor, ada peneliti. Ini juga bisa di-copy nanti untuk berpindah ke tabel itu, lembar kerja Ya, kosong, nggih. gitu? Ya, ya, Pak. Cuma nanti hasil penelitian dan tujuannya nggak usah dicantumkan. Nanti kita ceritakan di dalam hasil ini, Oh ya, nggih, nggih. ya toh? Iya. Heeh. Untuk urutan peneliti atau jurnalnya itu dari tahun atau emang bebas aja gitu, Pak? Bebas aja. Mungkin dari Silahkan tahun kamu terbit kamu atau gimana? boleh kamu urutkan dari tahun terbit, boleh kamu Oh ya, bebaskan aja. oh ya, 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 yang penting 20 artikel itu nanti ada dalam ya, link itu. Ya toh? ya, ya, iya, Pak. Oke. Ya. Siap. Kemudian di bagian hasil jangan ya seperti yang saya katakan tadi pada Mbak Kunita, jangan langsung berdasarkan studi literatur, ya kasihlah prolog apa gitu ya kan. Oh ya, ya, Mungkin ya, prolognya ya tujuan penelitian ini untuk ini bla bla dan seterusnya. Adapun ya. hasil yang diperoleh bla bla dan seterusnya. Nah, jadi yang penting dalam hasil ini ya tujuan penelitian dari naskah yang Anda pilih juga boleh diceritakan. Yang Ya, penting adalah itu tadi yang kamu ceritakan tadi bahwa kita fokus pada anunya. Kita fokus permasalahan. pada permasalahan yang ditemukan. Jadi mungkin permasalahan yang ditemukan oleh Enggar Kusuma akan berbeda dengan siapa yang ada di bawah Enggar itu. Akan berbeda Bisa, dengan Anissa Vivi, ya toh? Akan ya, ya, berbeda dengan Anissa Vivi. Atau mungkin bisa saja sama. Ya kita nggak tahu. Ya makanya ceritakanlah permasalahan yang dihadapi sehingga nanti pada bagian permasalahan dan kesimpulan, utamanya pada kesimpulan, tentu menyimpulkan terkait dengan permasalahan-permasalahan, barisan-barisan permasalahan yang dihadapi oleh guru di lapangan dalam menerapkan STEM
pada pembelajaran abad 21 di SD. Mestinya bunyinya seperti itu. Iya, nggih, Pak. Nggih. Bisa diikuti alurnya itu? Bisa. Nah, sehingga misalnya seperti ini, nomor 2 ini, Anissa Vivi. Berdasarkan disiplin maka dapat disimpulkan bahwa implementasi sering membutuhkan 3 tahun. Nggak penting ini. Nggak penting itu. Ya. Yang penting adalah apa ya permasalahan STEM yang dihadapi dalam penelitian Anissa Vivi ini. Iya toh? Iya, Pak. Iya. Itu yang penting. Sehingga jangan disajikan dalam tabel seperti ini, uraikan dalam bentuk paragraf. Ya, uraikan Nggih. dalam bentuk paragraf. Mungkin satu sumber, satu paragraf. Sehingga nanti, ya kalau misalnya satu sumber, satu paragraf, itu kan nanti akan jadi 20 paragraf. Ya. Paragraf. Tapi Iya. kalau misalnya dalam satu paragraf bisa di press menjadi 2 sumber, satu paragraf, nggak apa-apa juga. Oh Ya iya. toh? Iya. Seperti itu Mbak Latifah cara menyajikannya ya. Jangan disajikan tabel seperti ini, pasti reject ini kalau modelnya begini. Ya toh? Gitu. Iya, karena kemarin ini kan cari beberapa sumber mungkin buat gambaran gitu ya Pak. Nah, Ya, kebanyakan cuma pakai ini. ya saya mengerti. Cuma kalau misalnya dibuat ini dalam lembar kerja kita saja boleh. Artinya tidak masuk dalam naskah, tetapi untuk Iya, membantu kita mengelompokkan hasil gitu, ya toh? iya, Boleh. iya. Tetapi nanti kalau Boleh. untuk di submit dan diterbitkan jangan model seperti ini. Ini hanya tabel untuk membantu mengelompokkan temuan saja dari peneliti. Ya tak? Iya. Gitu. Ada lagi di bawah tadi sudah ya, belum sampai pada itu. Belum sampai. Saya pikir minggu ini kamu garap itu ya. Iya, Garap Pak. yang Siap. saya anukan tadi sehingga nanti minggu depan saya mengharapkan tidak ada lagi tabel ini Iya. ya. Iya. Tabel ini nanti pindah pada lampiran di drive. Iya, untuk lampiran di drive itu kan di sini nggak cuman ada satu penulis ya Pak dalam satu artikel. Nah, itu mungkin bisa dituliskan kayak gini atau hanya penulis pertama saja Pak? Oh, Misalnya, dituliskan namanya semua dong, karena artikel itu milik semua. oh iya, Ya, nggih. dituliskan semua namanya. Nggih. Ya. Berarti seperti ini nggih Pak, kayak ini. Ya, oke, baik. Terima kasih Bapak atas sarannya sudah Ya. memberikan gambaran. Nanti mungkin ini ya saya kerjakan lagi gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Saya stop share. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, sudah ada 3 yang memanfaatkannya. Afrizal, Konita, dengan Latifah. Ada yang lain juga? Ya, yang ingin menunjukkan kendalanya. Seperti Latifah tadi, kalau dia nggak ngomong, dia akan nggak memperoleh arahan seperti itu. Ya, dan dia akan terus lanjut pada keraguan dan kegelisahan yang ada di dalam hatinya gitu. Silakan teman-teman. Ada yang ingin menyampaikan progresnya? Atau misalnya sama dengan Afrizal, sama dengan Latifah, ya sudahlah, saya nggak usah menampilkan progres Pak. Komentarnya tadi sama dengan Latifah. Silakan. Ya, Ilma, silakan Ilma. Oke, terima kasih Bapak sebelumnya. Saya belum bisa menampilkan filenya Bapak karena saya sedang di luar dan filenya di laptop di rumah Bapak gitu. Jadi saya ingin bertanya terkait permasalahan yang akan saya angkat itu. eh, jadi saya ingin menganalisis bagaimana eh, efektivitas pendidikan karakter melalui lagu gitu Pak. Dan pendidikan karakter di sini itu berfokus pada ini bullying gitu Pak. Nah, itu kalau misalnya metodenya adalah studi literatur, maksudnya kalau di studi literatur itu minimal berapa ya Pak artikel yang perlu kita ambil gitu Pak. Itu Terus aja kalau pertanyaan. misal, iya yang pertama tadi terkait permasalahan yang akan saya angkat, mungkin Bapak bisa memberikan tanggapannya apakah itu bisa saya ambil. Kemudian yang kedua, dan jadi tujuan saya itu bagaimana lagu itu bisa mengubah afektif anak gitu, ranahnya pada yang sikap-sikap pada anak-anak gitu. Terus kemudian yang kedua, untuk yang studi literatur itu apakah ada minimal artikel yang perlu kita ambil ya Pak? Mungkin itu saja Pak yang ingin saya tanyakan. Terima Oke. kasih. Ya, pertama dulu berarti nanti literatur yang harus kamu cari adalah literatur yang menggunakan lagu
untuk meningkatkan afeksi anak, ya toh? Iya, Artinya Bapak. harus ada itu, harus ketemu itu, dia harus ketemu, dia menggunakan lagu dan lagu itu berkontribusi terhadap afeksi afeksi anak. Apalagi kamu lagi tambah indikator lain, harus ada bullyingnya. Jadi kamu harus cocokkan ketiga itu menjadi syarat literaturnya. Kalau seandainya Oke, Pak. misalnya kamu hanya temukan literatur yang menggunakan lagu untuk meningkatkan afeksi itu, terus tidak terkait dengan bullying, kan itu gagal jadi anu ya, itu tidak memenuhi syarat untuk jadi subjek, ya, tidak memenuhi syarat. Pak. Jadi kalau dari pernyataanmu tadi, syarat dari literatur yang digunakan adalah pertama, dia menggunakan lagu. Kemudian dia terkait dengan afeksi dan terkait dengan bullying. Harus tiga pokok ini terpenuhi. Ketika ada literatur yang ditemukan hanya dua kriteria yang dipenuhi, berarti dia gugur, tidak boleh jadi subjek, ya. Nah, karena Anda tadi ingin seperti itu. Misalnya, kalau Anda hanya ingin misalnya lagu, kemudian afeksi tanpa mengatur bullyingnya, artinya kan lebih banyak peluang yang bisa muncul menjadi sumber. Tetapi tidak apa-apa. Kalau memang itu yang menjadi tujuan Anda, ya nggak masalah. Silakan aja cari. Nah, terkait dengan jumlahnya, untuk kepentingan mata kuliah ini, ya saya tidak mengatur jumlahnya ya. Saya tidak mengatur jumlahnya. Bahkan Konita saja tadi, kalau dia hanya temukan 5, kamu mau berhenti, akan berhenti. Dengan catatan bahwa apakah dengan 5 literatur ini membuat kamu memiliki bahan untuk bercerita di hasil. Tentunya semakin banyak literatur yang Anda temukan, itu semakin banyak kesempatan Anda bercerita di hasil. Nah, seperti tadi si Latifah menemukan 20, akhirnya kan udah ketemu tadi 4.500 tuh syarat kuantitasnya ya. Meskipun itu bukan satu-satunya syarat, tetapi tentu salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah syarat kuantitas itu. Bagaimana kita bisa menarasikan hingga 4.000 kata, ya. Nah, jadi silakan saja mencari. Saya tidak mengatur jumlah literaturnya, ya. Saya tidak mengatur jumlah literaturnya. Silakan saja Anda cari yang sesuai dengan kriteria Anda, Mbak Ilma. Itu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Berarti untuk artikelnya tadi dalam satu artikel ya Pak yang memuat 3 persyaratan tadi. Iya. Kalau 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 Anda Oh, Anda kalau kamu tuh menematoknya kriterianya seperti itu, bahwa berarti semua kriteria itu harus dipenuhi subjek yang terpilih. Ya toh? oke. Berarti tidak Ah, bisa yang menghubungkan antara satu artikel dengan artikel yang lain, Pak. Misalnya artikel 1 membahas tentang lagu, artikel kedua ah. tentang bullying gitu, kemudian kita simpulkan gitu, nggak bisa ya, Pak? Oh, nggak bisa itu. Ya, karena kan kita ingin melihat dalam satu studi yang satu satu studi yang komplit gitu. Oh, oke, Pak. Makanya tadi saya katakan semakin banyak indikatormu, maka semakin sulit kamu mencari referensinya, Hmm. subjeknya. Jadi misalnya lagu dengan afeksi aja itu mungkin agak lebih sulit. Tetapi ketika ditambah lagi bullying, itu kan semakin semakin apa ya? Semakin memperbanyak kriteria. Ya toh Mbak Ilma ya. Iya, Heeh. Pak. Iya. Misalnya Mbak Ilma bilang begini ya, sederhananya begini. Saya tuh hanya maunya calon pasangan suami saya nanti itu yang tinggi, kaya, sama tampan. Ya toh? Kamu pasang 3 kriteria itu. Jadi harus memenuhi 3 kriteria itu. Artinya kan lebih sempit Hmm. laki-laki yang bisa memperoleh kriteria itu ya. Tetapi kalau Iya. misalnya begini, saya tuh hanya pasang 2 kriteria. Yang penting dia baik, ya toh? Yang penting dia baik, kemudian ya tampilannya lumayan, oke lah saya terima. Kaya atau tidak kayanya itu urusan belakang, saya tidak mau tahu, ya toh? Eh, tinggi atau pendeknya pun juga saya tidak diatur. Artinya kan semakin banyak peluang untuk memperoleh subjek, ya toh? Iya, Pak. Jadi semakin banyak kriteria yang kamu pasang, maka semakin kecil peluang subjek untuk kamu temukan. Dan semakin semakin apa ya? eh semakin sempit atau semakin kecil peluangnya untuk mendapatkan banyak subjek sumber. Beda tadi dengan Latifah. Latifah syaratnya adalah
kriterianya Latifah tadi adalah jurnal. Kemudian jurnal itu membahas tentang STEM yang diterapkan di SD. Kan banyak tuh. Banyak kan literatur yang bahas itu, tak? Banyak, banyak. Tadi baru beberapa minggu aja mencari udah ketemu 20. Karena memang banyak naskah itu yang membahas tentang STEM di SD. Jadi kriterianya seumum dan sesimpel itu. Tetapi kalau kriterianya itu terlalu dispesifikan, ini harus lagu. Kemudian lagu ini harus tentang afeksi. Kemudian afeksi ini harus terkait dengan bullying. Itu nanti semakin sempit apa ya? Semakin sempit lokasinya, lokasi area subjeknya. Tetapi kalau kamu dapat referensi atau literatur yang memenuhi tiga itu, ya silakan aja, nggak masalah. Itu, Oke, baik. Terima kasih, Bapak. ya. Ada lagi? Semuanya rata-rata yang bertanya ini studi literatur ya, belum ada yang ingin mengikuti jalannya ini, Mas Afrisal ini di eksperimen ini. Betul nih, nggak ada. Ya, kalau memang nggak ada ya silahkan aja, tidak masalah. Seperti saya peringat, ya kembali terus mendorong kepada teman-teman ya untuk melanjutkan naskahnya itu karena apa? Ya kalau dilihat dari kadar akademik itu paling tinggal 3 minggu efektif ya. 3 minggu efektif bagi kita untuk menyelesaikan progres itu. Setelah nanti jadwal UAS ada, maka semua artikel akan saya tarik ya untuk dinilai. Nah, jadi eh, kira-kira seperti itu dan harapan saya mudah-mudahan di deadline itu teman-teman bisa menyelesaikan submisi artikelnya ya dengan mendownload template di salah satu jurnal dan meramu artikel Anda di di template jurnal yang bersangkutan. Jadi seperti apa Latifa tadi, Konita, Ilma, Afrisal, ya silahkan nanti naskahnya itu disusun berdasarkan template salah satu jurnal yang dipilih. Silakan, ya. Nah, jangan disusunnya di lembar kerja kosong yang bukan dari template jurnal. Kira-kira seperti itu. Cukup ya, tidak ada lagi yang ingin berkomentar? Oh, ada nih Latifa, silakan. Izin bertanya Pak, untuk presensi hari ini bagaimana? Oh iya ya. Oke, oke, saya lupa itu. Silahkan membuka akun siakatnya masing-masing. Ya, jadi tokennya adalah MAKS, Max, MAKS. Ini, silakan lihat di chat. Tokennya adalah MAKS, Max. Bisa?
Bisa, Bapak. Oke, oke bisa ya. Saya pikir itu adalah kontrol progres hari ini dari saya untuk Anda semua. Meskipun tidak menyajikan progresnya semua, mudah-mudahan dengan gambaran progres yang didiskusikan tadi bisa menjadi satu gambaran juga bagi progres teman-teman pada artikelnya masing-masing. Ya, paling saya ingatkan bahwa ya paling kita memiliki 3 minggu efektif untuk menyelesaikan naskah ini. Silahkan dimanfaatkan sisa-sisa waktu ini untuk betul-betul merampungkan naskah, ya, merampungkan naskah kita sehingga nanti pada akhirnya di akhir semester ini kita bisa selesai di mata kuliah ini dengan baik. Kira seperti itu. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya atau ingin berkomentar, saya akan mengakhiri meeting ini. Silakan Anda lanjutkan pada aktivitas mandiri untuk melanjutkan progres naskah Anda. Semoga naskah itu progres naskah itu nanti bisa selesai dengan baik. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, meeting Zoom ini saya cukupkan untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Bapak.